Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello, my name is Maiselina, a student of Management 23B at Technocrat University. Today, I will discuss business feasibility study, an important topic in business to understand business feasibility study. Oke, next slide. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa sih studi kelayakan bisnis itu gitu ya. Jadi, studi kelayakan bisnis itu adalah langkah penting dalam perencanaan usaha yang dapat membantu mengurangi resiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Jadi, studi kelayakan bisnis itu penting ya untuk pengusaha-pengusaha karena itu membantu mengurangi resiko dan meningkatkan peluang keberhasilan gitu. Next slide. Nah, jadi slide ini pengertian studi kelayakan bisnis. Jadi, pengertiannya itu adalah proses analisis menyeluruh terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Nah, studi ini juga mencakup berbagai aspek seperti pasar, teknis, hukum, keuangan, hingga dampak ke lingkungan. Tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan bahwa bisnis yang akan dijalankan itu memiliki potensi keberlanjutan dan menguntungkan dalam jangka panjang. Slide selanjutnya itu ada tujuan studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis itu bertujuan untuk menjalankan bisnis, diperlukan memahami mendalam mengenai berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kinerja usaha. Jadi, studi kelayakan bisnis ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang prospek usaha, membantu dalam mengambil keputusan investasi, serta mengurangi resiko kegagalan. Selain itu juga, studi kelayakan bisnis ini juga dapat digunakan untuk meyakinkan investor atau lembaga keuangan dalam mendapatkan kependanaan. Oke, slide selanjutnya itu ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Nah, dalam menilai kelayakan suatu bisnis, dapat beberapa aspek yang perlu dianalisis. Pertama, itu ada aspek pasar dan pemasaran yang mencakup analisis permintaan, persaingan, serta strategis pemasaran yang akan digunakan. Nah, yang kedua itu ada aspek teknis yang berkaitan dengan kebutuhan produksi, lokasi usaha, serta teknologi yang akan diterapkan. Nah, yang ketiga itu ada aspek hukum yang akan memastikan bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, yang keempat itu ada aspek keuangan yang menilai potensi keuntungan, sumber dana, dan perhitungan modal usaha. Nah, yang terakhir itu ada yang terakhir itu tadi ada aspek lingkungan dan sosial yang mempertimbangkan dampak bisnis terhadap masyarakat dan ekosistem sekitar gitu. Jadi ada aspek itu ada 5 tuh ya. Oke, selanjutnya itu ada metode analisis dalam studi kelayakan bisnis. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, studi kelayakan bisnis itu dilakukan dengan berbagai metode analisis. Salah satunya itu adalah analisis SWOT yang mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis. Nah, selain itu juga analisis kelayakan keunggulan seperti net present atau value NPV, internal rate of return IRR, dan payback periode digunakan untuk menilai potensi keunggulan usaha. Metode lain yang sering digunakan adalah survei pasang, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta studi kasus terhadap bisnis sejenisnya. Selanjutnya itu ada tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini juga dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang dimulai dari perumusan identifikasi bisnis yang menjadi pasar penelitian. Selanjutnya itu ada juga dilakukan analisis kelayakan berdasarkan aspek-aspek yang telah disebut sebelumnya. Setelah analisis selesai, jadi kalau misalkan analisisnya itu selesai, langkah selanjutnya yang akan kita ambil itu adalah penyusunan laporan studi kelayakan yang berisi hasil evaluasi secara menyeluruh. Nah, laporan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan apakah bisnis tersebut akan dijalankan atau ditunda atau bahkan dibatalkan. Nah, jadi tahapan dalam studi kelayakan bisnis ini itu tujuannya untuk pengambilan keputusan nih di akhirnya itu. Apakah bisnis ini
layak dijalankan lebih lanjut atau ditunda dulu nih, atau bahkan bisa dibatalkan juga, tergantung kelayakan bisnisnya itu. Nah, jadi selanjutnya itu ada studi kasus. Sebagai contoh, kita dapat melihat sebuah usaha cafe ingin dibuka di daerah perkantoran. Studi kelayakan bisnis akan mengevaluasi apakah target pasar cukup besar, apakah lokasi yang dipilih strategis, serta bagaimana tingkat pesaing di sekitar area tersebut laris. Dari sisi keuangan, dilakukan perhitungan terkait modal awal, biaya operasional, serta potensi pendapatan. Nah, jadi studi kasar itu kita melihat di lapangannya gitu ya. Di slide terakhir itu ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari studi kelayakan bisnis ini adalah yaitu langkah penting dalam perencanaan usaha yang dapat membantu mengurangi resiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek bisnis, kita dapat mengambil keputusan yang penting, yang lebih matang dan terukur. Oleh karena itu, sebagai calon pengusaha, sebaiknya melakukan studi kelayakan sebelum memulai bisnis agar dapat memastikan usaha yang dijalankan memiliki prospek yang baik dan berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari SKB ini atau studi kelayakan bisnis ini itu langkah penting sebelum kita memulai usaha. Jadi kita bisa melihat lingkungannya, apakah jalan atau enggaknya begitu. Okay, that's my presentation. Understanding the business feasibility study is key to business success. And thank you for your time and attention. If you have any question, I'm happy to answer. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.